Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya adik-adik. Salam pramuka. Baik adik-adik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi pramuka, yaitu tentang Simapur. Ya. Mungkin kalian tahu atau mungkin ada yang belum tahu adik-adik ya. Simapur ini sebetulnya adalah sebuah sandi, tidak sama dengan sandi Morse. Jadi Simapur ini juga merupakan salah satu sandi yang wajib adik-adik kuasai. Baik adik-adik, untuk selanjutnya, jadi Simapur ini sebetulnya tidak hanya diperuntukkan untuk menerjemahkan sebuah huruf, tapi juga sebuah angka. Simapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bisa bendera, bisa dayung, batang, ataupun tangan kosong, ataupun sarung tangan. Artinya apa? Jadi kalau dulu itu Simapur itu tidak harus dengan menggunakan bendera, tetapi bisa menggunakan tangan kosong atau sarung tangan. Bahkan pada abad 19, Simapur ini digunakan untuk komunikasi ke lautan pada waktu itu. Pada zaman Perang Amerika Sipil, Simapur ini menggunakan benderanya yaitu putih dan orange. Tapi sekarang yang layak atau lazim digunakan pada umumnya adalah bendera warnanya yaitu merah sama kuning. Baik adik-adik, ini adalah gambar atau bendera Simapur yang sering kita gunakan di dalam kegiatan pramuka. Di situ ada dua warna ya, di mana warna merah dan kuning. Ya. Benderanya persegi, di mana perpaduan antara segitiga sama sisi kalau nggak salah itu ya. Mungkin bisa ditanyakan pada Kak Is nanti ya, selaku mapel matematika, selaku wali kelas kalian. Jadi untuk bendera Simapur ini panjang lebarnya adalah 45 cm dikali 45 cm dan panjang tongkatnya adalah 60 cm. Nah, ini yang akan nanti kita gunakan, kita praktekkan. Dan adik-adik wajib tahu tentang sandi yang namanya Simapur. Ini. Nah, ini adalah gambar bagaimana Simapur menerjemahkan bermacam-macam huruf alfabet dari mulai huruf A sampai Z dengan berbagai macam sudut yang berbeda. Perlu adik-adik ingat bahwa untuk Simapur ini yang dilihat adalah sudutnya, ya, sudutnya, bukan bagaimana cara untuk menentukannya. Misalkan tangannya boleh kanan, boleh kiri, bebas. Yang penting untuk menerjemahkan menjadi sebuah huruf itu adalah sudutnya. Ya, nanti akan kita bahas. Di dalam Simapur ini ada beberapa lingkaran Simapur atau yang kita sebut sebagai kunci, ya. Dan tentunya kalau lingkaran ini sama dengan kita kalau menentukan arah mata angin. Ada 8 arah mata angin, ya, seperti gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah lingkaran Simapur atau bisa dikatakan juga kunci Simapur, ya, dengan posisi sudutnya seperti itu. Jadi kunci yang pertama itu di bawah, ya. Di bawah. Memang Simapur ini harus menggunakan dua alat, atau kalau menggunakan bendera adalah dua bendera. Karena nantinya itu satu untuk menentukan sebuah huruf, yang satu untuk menentukan sebuah kunci. Nah, ini kalau buat Kak Didi ini yang lebih muda itu kita bisa mempelajari menggunakan kunci. Jadi di dalam kunci Simapur ini kita bisa menentukan kunci satu itu huruf apa saja yang ada di dalamnya itu, ya. Jadi ada kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang di situ tertulis 8, tapi kalau untuk di kunci 8 sudah habis. Jadi sampai 7 saja itu sudah terakhir, huruf alfabetnya adalah Z. Nah, di dalam kunci 1, di dalam penggunaan Simapur, itu ada huruf apa saja sih? Mungkin ada yang tahu? Jadi di dalam kunci 1, di dalam Simapur, itu terdapat 8 huruf di dalam huruf alfabetnya.
huruf apa saja yang ada di dalam kunci 1. Yang pertama adalah huruf A dengan posisi sudut di bawah itu ya. Itu ada gambarnya sekalian, mungkin nanti adik-adik bisa mempraktekkan, karena setelah ini nanti Kak Didi akan memberikan sebuah soal yang akan kalian terjemahkan ya berupa huruf nantinya. Yang kedua, huruf di dalam kunci ke-1 adalah B. Yang ketiga adalah C. Yang keempat adalah D. Yang kelima adalah E. Yang ke-6 adalah F. Yang ke-7 adalah G. Mohon maaf adik-adik, sedikit revisi. Jadi ada 7 ya, mohon maaf, tidak 8, ada 7. A, B, C, D, E, F, G. Ini tergolong atau dikelompokkan menjadi kunci 1. Kunci 1 itu seperti apa sih? Kalau kita lihat tadi di dalam lingkaran Simapur itu, posisi kunci itu bendera yang satunya itu ada di lurus ke bawah. Ya, lurus ke bawah. Itu adik-adik lihat dari mulai huruf A sampai G itu kuncinya adalah lurus ke bawah ya, itu menggunakan tangan kiri itu sebagai kuncinya, bukan berarti tangan kanan tidak boleh digunakan untuk kunci, boleh. Tadi sudah Kak Didik sampaikan bahwa yang dilihat adalah sudutnya, bukan posisi tangan ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. Setelah ini adik-adik silakan nanti kerjakan tugas dari Kak Didik ya berkaitan dengan Simapur ya, sambil adik-adik mempelajari posisi A itu seperti apa, B seperti apa, C, D dan seterusnya itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita khusus mempelajari ya untuk kunci yang pertama saja ya, nanti adik-adik lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk menghafal ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk kunci yang berikutnya. Baik adik-adik, untuk kunci yang pertama saya rasa sudah cukup jelas. Nah, setelah ini akan Kak Didik berikan tugas buat adik-adik. Baik, selamat mengerjakan.